Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrawati Pranoto Budi Susilo Dewi, Guru Produktif Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 7 Berau. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Jember akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor ujian 2021-509986 pada mata pelajaran agribisnis, pembibitan dan kultur jaringan tanaman dengan materi pembiakan tanaman secara vegetatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di setiap KBM ya, setiap pembelajaran. Kemudian jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker ya, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Hari ini Senin tanggal 18 Oktober 2021 bersama Ibu di mata pelajaran Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman. Untuk mempersingkat waktu agar belajar hari ini lebih berkah, Ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara, menunjukkan bahwa kecintaan kita terhadap tanah air, kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jangan lupa kalian isi presensi yang Ibu kirim di link Google Classroom ya. Untuk meningkatkan rasa disiplin, kalian isi presensi tersebut tepat waktu. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Oke. Minggu lalu kita membahas tentang apa itu pembiakan vegetatif dan pembiakan tanaman secara vegetatif alami. Bagus. Ada yang masih ingat perbedaan dari pembiakan tanaman secara generatif dan vegetatif? Saya, Bu. Silakan Egi. Pembiakan tanaman secara generatif adalah pembiakan tanaman secara kawin atau seksual, yaitu perkembangbiakan melalui peluburan sel jantan dan betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah pembiakan tanaman secara aseksual, yaitu tanpa melalui peluburan sel jantan dan betina. Bagus. 100 buat Egi ya. Jadi kalian masih mengingat pembelajaran minggu lalu. Sebelum melanjutkan, Ibu akan menyampaikan
penilaian. Ibu share ya, kalian agar lebih paham. Oke, kelihatannya. Nah, di sini Ibu mempunyai sistem penilaian instrumen. Jadi ada penilaian sikap, ya. Di sini sikap kalian pada saat pembelajaran, Ibu langsung nilai, dan kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kalian bisa Ibu nilai dari cara kalian memahami dan mencermati materi yang Ibu sampaikan. Dan juga nanti ada penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan, Ibu nilai dari persiapan kerja pada saat praktek, kemudian proses dan pelaksanaannya seperti apa ya. Kemudian ini harus kalian pahami, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kalian akan mendapatkan yang terbaik. Paham ya? Iya, Bu. Kemudian Ibu akan menyampaikan bahwa di setiap pembelajaran kalian harus tetap semangat ya, semangat disiplin, semangat mengikuti pembelajaran, sehingga nanti akan menghasilkan yang baik juga efeknya buat kalian semuanya. Di sini Ibu akan share hari ini mapel kita ya, agribisnis pembibitan. Di sini kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian pahami ya. 3.1 menerapkan teknik membiarkan tanaman secara vegetatif. Kemudian 4.1 kalian harus bisa melaksanakan pembiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian indikator pencapaian KD pengetahuan, di sini menganalisis definisi dari pembiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian menganalisis teknik pembiakan tanaman secara vegetatif, menganalisis prosedur teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. Kemudian untuk keterampilan, kalian diharapkan indikatornya menerapkan pembiakan tanaman secara vegetatif, kemudian melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif, dan melakukan proses pembiakan secara vegetatif. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti semua tujuan pembelajaran, kalian bisa nanti setelah mempelajari di keterampilan, kalian bisa melakukan atau menunjukkan kegiatan pembiakan tanaman secara vegetatif ya. Kemudian bisa merancang bagaimana itu pembiakan tanaman secara vegetatif. Dan juga di sini kalian harus bisa melakukan dan menciptakan bagaimana cara melakukan pembiakan tanaman secara vegetatif. Oke. Materi ajar yang hari ini kita pelajari yaitu teknik pembiakan secara vegetatif buatan. Kalau yang minggu lalu kita sudah vegetatif alami ya, sudah. Kita masuk di kegiatan pembiakan tanaman secara vegetatif buatan. Nah, sekarang yang masuk di pembiakan vegetatif buatan, yaitu ada stek, cangkok, grafting, merunduk, okulasi, dan menyusui. Nah, di sini hari ini kita mempelajari bagian vegetatif buatan. Tahapan-tahapannya seperti apa? Mulai dari mengerik, menentukan batang, ya. Menentukan batang di sini kita memilih batang yang cocok atau baik untuk dilakukan pencakokan itu seperti apa. Nah, di sini ada tahapannya, mulai dari mengerik, kemudian membuat medianya tahapannya seperti apa, dan juga membungkus, dan bagaimana cara memberikan ZPT kemarin sudah. Ada juga kriteria batang cangkok, ya.
Stek. Nah, di sini stek artinya memotong bagian organ dari tanaman induk, ya. Kemudian ditanam pada media tanam dan dia akan menjadi tanaman baru. Itu untuk stek. Ada juga sambung. Nah, kalau sambung atau grafting ya. Sambung atau grafting merupakan salah satu pembiakan tanaman vegetatif secara buatan yang menggabungkan batang bawah dan batang atas. Dia mirip seperti okulasi tapi berbeda. Dia hanya menyambungkan pucuknya dengan batang bawah. Itu sambung pucuk. Ini ada syarat batang bawah, ya, sambung seperti apa. Kemudian syarat batang atas juga bisa kalian pelajari ya, bisa kalian buka modul yang sudah Ibu kirim dan PTT-nya. Kemudian ada merunduk, nanti dipelajarin yang sudah Ibu kirim ya, jadi kalian bisa lebih paham lagi. Nah, kemudian untuk okulasi, lanjut okulasi ya. Okulasi sendiri merupakan teknik penggabungan dua jenis tanaman, organ dan jaringannya masih hidup, sehingga ketika kedua bagian digabungkan menjadi satu tanaman utuh, akan memiliki kombinasi antara dua organ atau jaringan yang digabungkan. Ini kelebihan dan kelemahan okulasi, nanti bisa dibaca prosedur okulasi di sini ada semuanya, bisa dipahami. Jadi yang perlu kalian ketahui dalam materi pembiakan tanaman secara vegetatif buatan adalah kalian harus menguasai dengan jelas apa itu pembiakan, kemudian syarat-syaratnya yang harus dipahami, ya. Kemudian tekniknya itu seperti apa, cara melaksanakannya itu seperti apa, kalian harus pahami. Oke, dari sini mungkin siapa yang bisa menjelaskan apa itu pembiakan tanaman secara vegetatif buatan? Seperti yang Ibu jelaskan, kalian bisa review ulang tadi. Pembiakan vegetatif buatan adalah pembiakan yang terjadi apabila dengan bantuan tangan manusia. Ada lagi? Saya Bu, dikatakan pembiakan vegetatif buatan karena jika tidak dibantu oleh manusia maka tidak akan terjadi suatu pembiakan tanaman baru. Ya, betul ya. Jadi, kalau pembiakan tanaman secara vegetatif buatan, dia akan bisa menjadi tanaman baru jika manusia yang melakukan, ya. Baik itu teknik okulasi, merunduk, cangkok, sambung, ya, stek, itu semua teknik pembiakan tanaman vegetatif buatan yang dikerjakan oleh manusia, yang dilakukan, ya. Ibu, saya izin bertanya, mengapa tidak menanam melalui biji aja karena akan lebih mudah? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab? Silakan. Karena jika melakukan pembiakan maka hasil pertanian dapat terjadi perubahan genetik yang kebanyakan hasil produksinya kurang baik. Oke. Nah, di sini Ibu tambahkan. Paham ya, Lasmi? Oke, selanjutnya kita akan bentuk kelompok kerja, ya. Di sini kalian semua akan berdiskusi mengenai masalah-masalah teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. Ibu share dulu LKPD-nya ya. LKPD. Baik, di sini terlihat ya. Ini LKPD yang kalian harus isi, harus buat sesuai tugas kelompok masing-masing. Baik, dari sini kelompok 1 bisa kalian tentukan siapa ketuanya, kemudian kelompok 2 siapa ketuanya. Untuk kelompok 1 siapa? Ya, langsung aja Ibu tunjuk. Ari untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2 Egi, ya, nanti dipilih teman-temannya. Paham ya? Paham kalian? Paham, Bu. Baik.
Paham, Bu. Nah, dari beberapa macam teknik pembiakan tanaman secara vegetatif tadi, kalian pilih salah satunya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Kalian bisa mengeksplor semua pengetahuan kalian dari Google, dari YouTube, ya, dari internet, dan juga dari modul dan PTT yang Ibu kirim. Nah, bisa kalian ambil dari situ, bisa kalian pelajari. Siap? Oke, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, siap? Sudah semuanya? Masing-masing kelompok dengan hasil diskusinya. Siap ya? Siap, Bu. Oke. Sekarang silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai tentang teknik mencangkok dan adapun alat dan bahan yang digunakan untuk mencangkok. Yang pertama adalah pisau, yang kedua adalah tali rafia, dan yang ketiga adalah plastik, dan yang keempat ada media tanah, yaitu sekam bakar, pupuk kandang, dan topsoil. Yang kelima adalah ada ZPT, dan 6 adalah alkohol, dan yang ketujuh adalah kapas, dan kedelapan adalah air. Dan adapun pembuatan cangkok dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyiapan media cangkok, terdiri atas campuran antara mulch cangkok, topsoil, dan kompos. Sebelum digunakan, media disiram dengan air sampai cukup kelembapannya, serta ditaburi insektisida secukupnya, supaya media tidak dijadikan sarang semut dan membunuh hama uret. Yang kedua yaitu pemilihan cabang yang sehat dengan diameter rata-rata 2-4 cm. Cabang dikerat sepanjang 5 cm menggunakan pisau cangkok. Mulut cabang dikupas dan bagian kambiumnya dibersihkan dengan cara dikerik dan dibiarkan dalam beberapa menit. Posisi keratan kulit sekitar 30 cm di pangkal cabang. Setelah itu bagian sayatan diolesi dengan larutan ZPT untuk memacu pertumbuhan akar. Langkah yang ketiga yaitu penutup luka sayatan pada cabang dengan campuran media yang telah disiapkan. Kemudian ditutup dengan polybag, plastik hitam, atau sabut kelapa, dan diikat dengan tali rafia sehingga media cangkok tetap stabil. Langkah yang keempat adalah melakukan pemeliharaan dengan cara menyiram agar pertumbuhan cangkok dapat tumbuh dengan baik. Dan yang kelima yaitu bagian pembungkusan cangkok dilubangi agar memudahkan masuk dan keluarnya akar dan masuknya air ke dalam cangkok dapat tumbuh dengan baik. Nah, yang keenam adalah bagian memberikan label yang berisi tanggal pencangkokan, pelakuan, dan pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah setelah mencangkok berakar dan dengan baik, kira-kira umur cangkok berumur 3-4 bulan dan akar telah sempurna, maka dapat dilakukan pemotongan dan dipindahkan ke dalam polybag. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Sudah menyampaikan dengan baik. Nah, di situ kalian sudah membuat dan mengirimkan ke Ibu ya. Nanti Ibu share biar lebih paham, baru kita berdiskusi. Oke, baik Ibu share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teknik cara untuk mencangkok. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah pisau, yang kedua adalah tali rafia, yang ketiga adalah kapas, yang keempat adalah media untuk tanaman yaitu pupuk kompas, yaitu terus ada sekam bakar dan topsoil. Selanjutnya adalah ZPT, alkohol, dan air. Terus di sini ada plastik untuk membungkus. Adapun pembuatan cangkok dilakukan dengan tahap sebagai berikut, yaitu penyiapan media cangkok yang terdiri atas campuran antara mulch cangkok, topsoil, dan sekam. Sebelum digunakan, media dibasahi terlebih dahulu dengan menggunakan air.
selanjutnya yaitu pemilihan pada batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda untuk melakukan pengerataan. Namun sebelum itu alat disterilisasikan dengan alkohol. Akan dilakukan dengan diameter sepanjang 5 cm. Setelah itu cabang dikerat untuk menghilangkan kambiumnya. Selanjutnya, jika sudah dikerik, didiamkan selama beberapa menit sehingga untuk menunggu batang tersebut menjadi kering. Jika sudah kering, kita akan membaluri dengan zat JBT untuk merangsang akar nantinya akan untuk tumbuh pada batang tersebut. Jika sudah, kita masukkan media tanam untuk melakukan pencangkokan. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita belah. Selanjutnya yaitu kita ikat agar media cangkok ini tetap stabil. Jika sudah, cangkok ini kita lubangi untuk memudahkan keluarnya akar atau masuknya air untuk ke dalam untuk menumbuhkan akar. Jika sudah, kita menyiram hasil cangkokan itu agar tidak kering. Untuk maksimal penyiraman ini dilakukan paling banyak 2 hari, dan untuk menumbuhkan akar tersebut membutuhkan 2-3 bulan dan dapat melakukan pemotongan dan pemindahan ke polybag. Inilah hasil praktek dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, langsung. Nah, dari sekarang sudah kalian dengarkan presentasi dari kelompok 1 dan menyaksikan video dari kelompok 1. Silakan ada yang mungkin bisa dijadikan masukan atau pertanyaan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2. Saya Bu ingin bertanya. Silakan. Peggy. Pertanyaan saya yaitu, apa tujuan dari kambium pada batang yang akan dicangkok, dikerik atau dibersihkan? Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Egi. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Dila. Tujuan dari mengerikan agar mempercepat keluarnya akar dan mencegah terjadinya penyembuhan kembali kulit yang menyebabkan gagalnya pencangkokan. Baik. Paham, Egi? Paham ya? Paham? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya, ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Silakan. Saya, Bu. Oke, Santi, ditambah volume suaranya ya, biar teman-temannya dengar. Apa perbandingan antara batang cangkokan yang diberi zat pengatur tumbuh dan yang tidak? Ibu, menjawab. Silakan Aldi, bantu menjawab. Pemberian zat pengatur tumbuh batang yang akan dicangkok akan mempercepat keluarnya akar, sedangkan batang yang tidak diberi pengatur tumbuh meskipun dapat keluar akar namun lambat. Oke. Paham? Santi? Kelompok 2, paham ya? Apa yang dijawab oleh Aldi? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas ya? Sudah paham? Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya.
Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Teknik okulasi, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada pisau okulasi, plastik okulasi, alkohol, kapas, batang bawah, entris atau batang atas, dan gunting pangkas. Sebelum memulai praktek, sterilkan alat menggunakan kapas dan alkohol. Cara mengokulasi yang pertama, pada tanaman untuk batang bawah, pangkas daun-daun sekitar 20 cm dari pangkal batang. Langkah yang kedua adalah, lalu buat sayatan batang bawah sepanjang 1-2 cm pada ketinggian kurang lebih 20 cm dari pangkal batang. Lakukan penyayatan dari atas ke bawah. Saya sebagian lapisan kayunya, potong kulit sayatan, namun sisakan sedikit kulit sayatan untuk menyisipkan batang atau entris. Langkah yang ketiga adalah, selanjutnya, ambil mata tunas dari batang entris, lalu buat sayatan sepanjang 1-2 cm. Lakukan pemotongan dari bawah mata tunas, lalu tempelkan mata tunas pada batang bawah yang sebelumnya telah disayat. Cara yang keempat, lakukan pengambilan mata tunas dan penempelan ke batang bawah dilakukan dengan cepat agar kambium dalam sayatan tidak kering. Cara yang kelima selanjutnya, ikat mata tunas menggunakan plastik atau grafting tape yang sudah dibelah. Lakukan pengikatan dari bawah ke atas. Ikat jangan terlalu kencang atau terlalu longgar. Usahakan ikat serapat mungkin agar saat hujan air tidak bisa masuk yang mengakibatkan kegagalan okulasi. Cara yang keenam, setelah itu, letakkan bibit di tempat teduh, sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatikan juga kelembaban media tanam. Jika dirasa kering, segera lakukan penyiraman. Cara yang ketujuh, jika setelah 2 minggu mata tunas yang ditempel berwarna hijau, menunjukkan bahwa okulasi tersebut berhasil hidup. Sedangkan jika mata entris yang ditempel berwarna coklat, maka okulasi gagal atau mati. Selanjutnya, yang cara yang ke-8, telah menunjukkan adanya pertumbuhan batang bawah bagian atas dari penempelan mata tunas, dilakukan pemotongan. Selanjutnya, cara yang ke-9, bibit hasil okulasi siap ditanam setelah berumur 5-6 bulan. Selanjutnya, perhatikan hama dan penyakit tanaman, agar tanaman dapat tumbuh subur dan cepat berbuah. Terima kasih. Baik, itu penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, dan juga kelompok 2 sudah mengirimkan video yang Ibu share untuk lebih memperjelas agar kalian semuanya dari kelompok 1 bisa memahami juga. Baik, Ibu share dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktekkan bagaimana cara pembiakan tanaman secara vegetatif dengan teknik okulasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan okulasi yang pertama, pisau okulasi, plastik okulasi, batang bawah, kapas, alkohol, entris atau batang atas, gunting pangkas, dan label. Cara mengokulasi yang pertama, sebelum memulai praktek, sterilkan alat menggunakan kapas dan alkohol terlebih dahulu. Pada tanaman untuk batang bawah, pangkas daun-daun sekitar 20 cm dari pangkal batang. Lalu buat sayatan batang bawah sepanjang 1-2 cm. Selanjutnya, ambil mata tunas dari batang entris, lalu buat sayatan sepanjang 1-2 cm. Lalu tempelkan mata tunas pada batang bawah yang sebelumnya telah disayat. Selanjutnya, ikat mata tunas menggunakan plastik atau grafting tape yang telah dibelah. Lakukan pengikatan dari bawah ke atas. Ikat jangan terlalu kencang atau terlalu longgar. Usahakan ikat serapat mungkin agar saat hujan air tidak bisa masuk yang mengakibatkan kegagalan okulasi. Setelah itu, letakkan bibit di tempat teduh dan sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Perhatikan juga kelembaban media. Jika terasa kering, maka segera lakukan penyiraman. Jika setelah 2 minggu mata tunas yang ditempel berwarna hijau, maka menunjukkan bahwa okulasi tersebut berhasil hidup. Sedangkan jika mata entris berwarna coklat, maka okulasi gagal atau mati.
telah menunjukkan adanya pertumbuhan batang bawah bagian atas dari penyayatan mata entris dilakukan pemotongan. Bibit hasil ovulasi siap tanam setelah berumur 5-6 bulan. Selanjutnya, perhatikan hama dan penyakit tanaman agar tanaman dapat tumbuh subur dan dapat berbuah cepat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Itu tadi video dari kelompok 2. Semua bisa memahami dan mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Silakan. Saya Bu mau bertanya Bu. Oke. Apa yang menyebabkan populasi ditemukan kebanyakan tanaman vegetatif? Oke, kelompok 2 bisa didengar dengan jelas ya pertanyaannya apa? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Populasi dikatakan pembentukan tanaman secara vegetatif yang baik karena dengan cara ini diperoleh tanaman yang sistem perakarannya sangat baik. Bagus, terima kasih Rio ya, udah bantu jawab. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Ada? Saya Bu ingin bertanya, Silakan Lila. apa yang menjadi penyebab kegagalan pada teknik ovulasi? Bagus. Saya Bu. Pertanyaannya. Oke, silakan. Tingkat kegagalan pada saat ovulasi diantaranya kurang sterilnya pisau yang digunakan untuk ovulasi. Pengerjaan harus cepat terutama pada saat pengambilan mata entris dan penempelan mata entris. Oke, bagus ya Rio. Oke, dari sini semua hasil diskusi sudah kita bahas. Ada yang kurang paham, ada teman-temannya yang sudah menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semuanya sudah. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 2. Oke, semuanya sudah bisa melakukan dengan baik. Selanjutnya kita evaluasi bersama dari hasil diskusi. Sama-sama kita evaluasi kira-kira kurangnya di mana atau perlu masukan dan tambahan untuk pembelajaran hari ini. Oke, ada yang mau kasih masukan buat masing-masing kelompok bisa menyampaikan untuk mengevaluasi hasil. Silakan Adi. Mungkin untuk kelompok 1 bisa ditambahkan syarat pemilihan batang yang akan dicangkok lebih rinci dan jelas. Bagus. Ya, tadi karena pada saat penyampaian belum dijelaskan bagian cara memilih batang yang akan dicangkok. Ya. Jadi batang yang akan dicangkok itu kita perhatikan bagian batangnya ukurannya seperti apa ya. Ukuran batang cabangnya, kemudian harus terpapar sinar matahari, harus terkena cahaya matahari ya, yang tujuannya untuk proses fotosintesis. Kemudian bibit atau batang yang diovulasi terhindar dari serangan hama dan penyakit. Ya, nanti bisa ditambahkan sehingga nanti biar paham betul ya. Jadi pada saat melakukan cangkok apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian ada lagi. Saya ingin memberi penyampaian untuk kelompok 2 bahwa perlu penjelasan kenapa setelah mata entris tumbuh, batang atas dilakukan pemotongan. Oke, paham kelompok 2. Kelompok 1 maksud dari Bila paham? Ibu coba jelaskan ya, maksudnya di sini
pada saat okulasi sudah berhasil, sudah tumbuh, mata tunas yang ditempel sudah tumbuh tunas baru, maka batang utama dari batang bawah itu dipotong, ya, dikat sehingga akan fokus pada tunas yang mata entris. Nah, jadi mata entrislah yang akan jadi tunas utama yang dijaga pertumbuhannya. Nah, jadi batang ujung dari batang bawah itu dipotong, dikat. Paham ya? Itu masukan. Oke, dari hasil pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan bersama. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, silakan Ari. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tanpa melalui pengleburan dua sel jantan dan betina. Di antaranya adalah teknik mencangkok, di mana dengan teknik ini akan diperoleh tanaman yang sama dengan induknya, berbuah banyak dan lebat. Pada prinsipnya, mencangkok adalah menumbuhkan akar pada batang tanaman hingga beberapa waktu sampai akar tumbuh dan menjadi tanaman baru. Terima kasih. Terima kasih Ari, bagus ya. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Silakan Egi. Okulasi pada prinsipnya penggabungan dua jenis tanaman menjadi satu, di mana menempel mata tunas atau mata entris pada batang bawah, di mana pada saat pengerjaannya membutuhkan tenaga yang terampil agar diperoleh perbanyakan tanaman secara okulasi yang baik dan mengurangi tingkat kegagalan. Terima kasih. Bagus ya. Nah, semuanya sudah kita simpulkan dengan baik. Nah, di sini Ibu akan sebelum mengakhiri Ibu tambahkan bahwa dengan perbanyakan vegetatif buatan kita dapat lebih tahu bagaimana cara melakukan budidaya tanaman agar memperoleh varietas yang baik, yang unggul. Nah, di sini kita lakukan cara-cara pembiakan tanaman secara vegetatif. Oke, dari sini Ibu ingatkan lagi tugas harus dituangkan dalam bentuk mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya sudah Ibu unggah di Classroom. Nah, di situ nanti kalian kirim juga di Classroom ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari mengenai pembiakan tanaman secara kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini juga pembiakan tanaman secara vegetatif, cuman dia melalui in vitro. Nah, nanti minggu depan kita mempelajari pelajaran tersebut. Oke. Nah, di sini dari pembiakan tanaman secara vegetatif buatan, kalian diharapkan bisa melakukan ya dan membuat atau mempraktekkan nanti di rumah, yang manfaatnya nanti kalian bisa melakukan sendiri untuk budidaya tanaman, misal tanaman buahan, buah-buahan, ya, bunga. Nah, di situ kalian bisa lakukan budidayanya, pembibitan, ya, perbanyakan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan disiplin. Akhir kata Ibu ucapkan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.